di PNM terkait dengan Bapak Ibu yang sudah rawuh atau Raden Sugeng Rawuh buat Bapak Ibu semuanya. Jujur aja terupdate barusan hari ini terkait dengan proses kedatangan Bapak Ibu sekalian, karena sebenarnya tindak lanjut yang sudah kita coba proses dari awal waktu itu kan Pak Waljito saat itu rawuh ke sini di hari pertama masuk kerja, itu membawa surat resmi. Itu dari situ, karena kita kemarin waktu itu juga belum ada konfirmasi sebelumnya, itu tetap kita tampung dan kita tidak lanjuti. Dan terkait dengan menyurat yang sudah jenengan kirimkan, kita sudah melakukan konfirmasi dan jawaban kepada panjenengan selaku perwakilan, kepada OJK yang di CC, kepada KPKNL juga yang di CC, dan kepada dalam ini DPRD tingkat provinsi. Itu kita sudah melakukan jawaban tertulis dan kita juga sekaligus melakukan sifatnya kunjungan dan audiensi langsung. Jadi dari situ sebenarnya kita paralel, karena kita harus runtut dalam proses, jangan sampai kita juga di sini selaku penyedia jasa kita juga melakukan kesalahan. Kita mengantisipasi itu, kita meminimalisir itu, kita akhirnya setelah proses itu kita melakukan undangan tertulis dan sifatnya juga tidak mepet waktunya. Mas Katon kapan Mas Katon itu minggu yang kurang lebihnya 1 minggu yang lalu. Nah, kurang lebihnya 1 minggu sampai 10 hari kita melakukan respon dengan mengirimkan surat undangan untuk bisa kita mediasi di sebenarnya lokasi yang lebih menurut kami lebih ideal. Tapi berhubung ini juga sifatnya mendadak menurut kami, makanya sebenarnya tempat yang seharusnya ideal itu di ruang meeting hari ini sampai dengan besok itu digunakan untuk agenda meeting. Itu kenapa akhirnya kami memberikan waktu secepat-cepatnya itu tanggal 8 besok itu sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, yo ibaratnya jenengan sampun mertamu mriki kula selaku tuan rumah nggih welcome Sugeng Rawuh. Nah, niki monggo misal nanti ada yang didiskusikan, pihak-pihak terkait dalam ini 4 perwakilan nanti coba mendampingi masalah, terus dari Mas Hasto yang berjumlah 6 nanti coba monggo kita diskusikan saya kita lakukan semacam klarifikasi juga seperti apa yang jenengan kersane, juga nanti dari kami secara manajemen yang bisa saya lakukan jawab akan saya lakukan jawab selaku penanggung jawab saya di bidang saya. Kalaupun itu di luar ranah saya akan kami tampung, kami nanti akan buat notulen dan akan kita sharingkan atau kita laporkan ke pimpinan yang mungkin lebih lebih berhak untuk melakukan jawaban atau kebijakan yang akan dikeluarkan. Monggo Pak Waljito. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, terutama perwakilan dari ULAM, terima kasih kesempatan waktunya dan mohon maaf kehadiran kami mungkin walaupun sesuai dengan undangan yang tidak tersurat tapi tersirat. Karena konfirmasi undangan itu tanggal 8, karena banyak sekali teman-teman yang tidak bisa dampingi dan hadir, termasuk juga ada beberapa nasabah yang tidak bisa hadir, maka minta reschedule waktu melalui WA ke salah satu pegawai ULAM ya. Dan konfirmasinya ada di WA saya, karena di screenshot kemudian dikirim. Cuma yang jadi masalah adalah mungkin hanya beda waktu. Karena Senin itu sudah disepakati, tetapi rencana pukul 10, tapi karena tadi pukul 10 kita mendampingi sidang ya, sidang salah satu anggota kita yang ada di Kabupaten Bantul, maka kita minta waktu mulur jam 14 itu. Tetapi dalam perdebatan itu saya lihat masih ada lah dijadwalkan mas surat tidak seenaknya seperti itu. Pimpinan-pimpinan ulang itu juga punya waktu, punya kesibukan masing-masing. Oke, itu tidak saya masalahkan dan buktinya ada itu nanti di HP ada. Kita datang di sini karena saya anggap supaya masalah ini segera selesai Pak. Saya sepakat. Teman-teman yang tergabung dalam komunitas UMKM korban dampak COVID-19 ini
ya kan, terutama nasabah ulam ini kemarin sudah curhat ke kita. Saya sampaikan, utang tetap harus dibayar karena utang dibayar bawa mati. Tetapi dalam kondisi Anda tidak bisa membayar ini karena posisi force majeure, karena dampak COVID-19. Kita minta waktu untuk bisa menyelesaikan urusan itu. Karena pemerintah pun memberikan ruang untuk itu. Dosa dia ketika melakukan pembatasan pada waktu itu dibalas dengan memberikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Itu kerangka undang-undang, Pak, walaupun PPM-nya belum keluar. Tetapi itu bisa saya minta juga untuk klarifikasi juga. ya nanti ada, karena sebenarnya sudah kita kirim, sudah dibaca, Pak. Ada undangannya, tapi yang terkait dengan undang-undang. Oh ya, oke, nanti kita kirim. Kemudian proses itu sudah berjalan terus. Bahkan di Komisi 6 DPR RI sudah keluar sebuah keputusan yang terkait dengan risalah rapat, ya Pak, bahwa Pak Teten Mas Duki segera terbitkan PP memberikan jawaban selama 15 hari. Proses berjalan, Pak. Tidak hanya itu, kita akan mengadu bagaimana UMKM ini bisa berjalan sesuai dengan aturan. Kita datangi DPR, kita datangi KPKNL, kemudian terbit surat edaran DPR Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Mungkin sudah dikirim ya. Yang kedua, terbit surat edaran dari KPKNL. Intinya adalah memberikan perlakuan khusus kepada UMKM dampak COVID-19. Ini Pak, ini bukan UMKM normal, ini abnormal ini. Kenapa abnormal? Kalau UMKM normal-normal saja, yang mereka itu rekoso tidak bisa nyaur karena terpengaruh dampak COVID, silakan. Dan itu diyakini oleh pemerintah dengan undang-undang itu. Kemudian diamini oleh DPRD dengan memberikan himbauan, jangan ada